Haleluya. Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Selamat datang seluruh jemaat kasih dalam Tuhan. Selamat datang. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini. Kita boleh menikmati kebaikan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Semua karena anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita mau bersukacita di tempat ini. Kita mau sama-sama merasakan hadirat Tuhan, menikmati kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mau mulaikan ibadah pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah kami. Engkau begitu baik Tuhan. Engkau begitu baik, luar biasa baik, yang teramat baik buat kami Tuhan. Sebab kasih-Mu melimpah buat kami Tuhan. Kami boleh ada Tuhan di penghujung bulan Juli ini Tuhan. Dalam hitungan hari lagi kami akan memasuki bulan yang baru Tuhan. Di penghujung tahun ini Tuhan, tiada kata Tuhan yang kami mengucapkan selain terima kasih Tuhan. Engkau selalu baik buat kami Tuhan. Engkau Allah yang setia buat kami Tuhan. Terima kasih atas pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami mau datang Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan, untuk menikmati ibadah ini Tuhan, menikmati hadirat-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Biarlah Tuhan kami datang Tuhan, kami mau serahkan segala beban kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar fokus kami, hati kami, jiwa kami Tuhan tertuju hanya kepada nama-Mu Tuhan, nama Yesus, nama yang agung, nama di atas segala raja Tuhan. Mohon memberkati ibadah ini Tuhan, sertai ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau yang berkarya Tuhan dalam setiap segmennya Tuhan, dalam setiap pelayan yang bertugas Tuhan, dalam jemaat-Mu Tuhan yang telah hadir maupun di dalam perjalanan Tuhan. Nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dimuliakan Tuhan. Haleluya. Nama Yesus, nama di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Kami mau mulaikan ibadah pada pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Haleluya. Sama-sama jemaat kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita berikan
Kemuliaan
Haleluya. Salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kita bersyukur hari ini kita boleh datang beribadah bersama ya dalam rumah Tuhan. Dan saat ini saudara, ada rekan hamba Tuhan saya, saudara dari Gembala Sidang di Bali. Kebetulan ke Jakarta, jadi ketemu, saya bilang, kamu melayani di tempat ini ya. Jadi datang bersama Ibu Gembala. Berdua mereka, saya kira bawa anak-anak. Jadi cuma berdua dan saya minta untuk bisa melayani kita hari ini. Sebab itu kita akan dengar firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Michael Rapa. Beliau juga sebagai bendahara majelis daerah di Bali. Jadi saya minta sekalian datang sini dan juga mungkin sedikit nanti mempresentasikan sebagaimana saya sudah pernah bilang ada kegiatan Pelprik. Ya, karena beliau juga adalah ketua panitia, ya ketua panitia yang untuk kegiatan Excellent Leadership, Leader Conference, ya itu yang sebagai ketua panitia juga, jadi tidak kebetulan juga ya Pak ya bisa ke Jakarta, kita ketemu ya Tuhan sudah atur lah ya. Oke, kita akan dengarkan firman Tuhan, dipersilakan. Puji Tuhan, haleluya. 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 Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan karena oleh kemurahan Tuhan pagi hari ini kembali boleh ada berjumpa dengan keluarga Allah yang saya percaya selalu ada dalam pemeliharaan sempurna dari Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang sudah mempercayakan untuk pagi hari ini kita boleh belajar bersama firman Tuhan. Saya bukan menggurui, saya bukan mengajar karena saya merasa lebih tahu, tapi biar kiranya di kesempatan ini kita mau belajar sama-sama firman Tuhan. Karena saya percaya bahwa bukan hanya saudara yang rindu untuk semakin mengenal Tuhan dan semakin melakukan kehendak Allah, tapi setiap kita pun hamba-hamba Tuhan ada di area yang sama untuk kita boleh belajar sama-sama lebih lagi di dalam Tuhan. Amin. Sempat ketika pujian penyembahan tadi sungguh saya menikmati saudara bahwa persekutuan, perhimpunan, perkumpulan kita di tempat ini sungguh-sungguh ada hadirat Tuhan. Dan mari kita tetap jaga hal itu dan biar kita tetap maksimalkan waktu dan kesempatan ini, karena saya percaya bahwa setiap kita yang rindu untuk mengalami Tuhan, saya mau katakan bahwa Tuhan lebih rindu untuk engkau mau alami Dia. Jadi jangan biarkan kesempatan ini berlalu dengan sia-sia, tapi biar saudara tangkap sesuatu yang sangat penting yang saudara butuhkan, yang hanya Tuhan yang bisa memberikan jawaban itu. Nah saudara, tadi sudah disampaikan bahwa memang kami ada di Jakarta dalam urusan anak kami yang minggu lalu Bapak Ibu Gembala sudah berkunjung kena DBD saudara ya, dan harus dirawat dua-duanya di rumah sakit. Dan kebetulan di Bali lagi padat-padatnya acara sehingga istri saya duluan berangkat, baru 2 hari kemudian saya nyusul. Dan puji Tuhan pas saya nyampe malam semalam hari ini keluar rumah sakit ya, ternyata memang harus tunggu saya ya. Ya, tidak kebetulan pas nyampe saudara sudah kemas-kemas siangnya untuk kembali ke rumah. Dan puji Tuhan hari ini mereka sudah sehat dan semua karena Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita belajar pagi hari ini tentang hidup yang bijaksana. Berapa banyak di antara kita yang sudah hidup bijaksana? Kalau lagi ngobrol sama teman-teman kan,
omonganmu wise banget loh, gitu ya. Bijaksana banget. Wah, Bapak itu kalau dia bicara, aduh, bijaksana banget. Tapi kalau ibu itu bijak sini, gitu ya. Ya, kalau ada orang yang berkata bahwa seseorang itu bijaksana, biasanya saudara, respect terhadap orang itu luar biasa. Tapi kalau sebaliknya, wah kalau sama orang itu udah gak usah percaya deh. Kenapa? Bohong besar, bohong yang banyak. Ya dia cuma jago ngomong, tapi kelakuannya udah gak usah deh deket-deket. Bukan respect tapi penolakan. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, hidup bijaksana itu dibutuhkan oleh dunia. Ada amin. Hidup bijaksana itu sangat dibutuhkan hari-hari ini. Karena tanpa hidup bijaksana saudara, maka kita akan melihat bahwa perjalanan hidup itu sepertinya nggak ada artinya. Dan tahukah bahwa hidup bijaksana itu adalah salah satu kehendak Tuhan yang harus ada di anak Tuhan. Ada amin. Harusnya itu menjadi pembeda setiap kita orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ketika kita ada di dunia pergaulan masyarakat sosial, saudara, dalam pekerjaan, orang bisa melihat bahwa kita berbeda. Kenapa? Kita punya hidup yang bijaksana. Kita anak Tuhan. Kita bukan hanya orang yang sudah menerima keselamatan, tapi kita mempraktekkan hidupnya Tuhan. Yang salah satunya adalah hidup bijaksana. Dan saya coba melihat saudara bahwa di Alkitab banyak mengajarkan tentang hidup bijaksana. Seorang anak rohani Paulus yang bernama Timotius, dia pernah nasihatkan supaya setiap para suami hiduplah bijaksana. Halo? Setiap para istri hiduplah bijaksana. Karena ternyata saudara, ketika suami dan istri hidup bijaksana, maka anak-anaknya pun akan hidup dalam berkat Tuhan. Maka apapun yang mereka kerjakan dan mereka lakukan, selalu Tuhan akan sertai dan Tuhan selalu akan berbuat sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita harapkan. Ada amin. Dan kalau kita hidup bijaksana saudara, kita akan selalu hidup menikmati setiap hal yang Tuhan janjikan buat kita. Kesehatan, keberhasilan, ya, keakraban dengan sesama kita, itu pasti terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa kita rindu untuk hidup bijaksana. Amin. Nah, mari kita mau melihat kebenaran firman Tuhan bahwa ternyata begini. Hidup bijaksana, perhatikan Bapak Ibu. Hidup bijaksana bukanlah alasan untuk supaya kita diselamatkan. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita yakini begini. Hidup bijaksana adalah efek dari setiap kita, orang-orang yang sudah hidup diselamatkan oleh Tuhan. Ada amin? Kita bijaksana bukan jadi tujuan, tapi kita diselamatkan saudara adalah bagian di mana kita mengekspresikan. Sama seperti Alkitab Paulus kepada jemaat di Efesus, kamu diselamatkan karena kasih karunia. Oleh sebab itu kamu harus berbuat baik. Agama banyak saudara mengajarkan tentang kebaikan itu adalah tujuan. Ada satu keluarga yang Tuhan boleh percayakan sekarang bergabung dengan kami dari agama Buddha saudara. Dan dia bilang, saya kalau di agama dulu Pak udah level tinggi, tapi semua diajarkan cuma tujuannya buat baik, jangan nyakitin orang, jangan nyakitin binatang, buat baik. Sampai kalau mau makan ikan pun katanya, ya dia nggak harus lihat ikannya dimatiin, karena bagi mereka itu pelanggaran gitu ya. Saya bilang, wah repot sekali Bu ya, mau makan aja kayak begitu gitu. Iya Pak, karena itu tuntutan. Saudara, kita jadi orang Kristen bukan karena kebaikan kita.
Bukan karena hidup bijaksana kita ketika Tuhan mau berkemurahan dan menyelamatkan kita. Tapi kita percaya, Alkitab berkata, oleh kasih karunia dan iman kita sudah diselamatkan. Maka kita harus hidup berbuat baik dan hidup bijaksana. Ada amin? Saya mengajak kita saudara melihat bukti firman Tuhan di dalam Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11. Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11 dan yang ke-12. Yang sudah dapat firman Tuhan katakan haleluya. Masih belum semua. Yang sudah dapat katakan haleluya. Oh, sudah ada di LCD ternyata. Ya, kita baca sama-sama firman Tuhan dengan nyaring, tentunya dengan penuh perhatian dari setiap kata kalimat yang ada. 1, 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kita aminkan firman Tuhan. Amin. Kita ada karena kasih karunia, kita diselamatkan karena kasih karunia, bahkan kita sedang disempurnakan di dalam kekuatan kasih karunia Tuhan. Tapi yang kedua, ayat 12 kita baca. 3. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Haleluya. Kita temukan di ayat yang ke-12 ada satu tujuan maksud daripada penulis. Siapa penulis? Paulus. Dan tulisan ini ditujukan kepada siapa? Kepada Titus. Terus kepada siapa lagi? Kepada setiap orang-orang pilihan Allah. Pertanyaan pagi hari ini, apakah saudara yakin saudara pilihan Tuhan? Seberapa yakin saudara? Saudara, saya mau tanya, kita dipanggil dulu apa dipilih? Atau dipilih dulu atau dipanggil? Atau dua-duanya sekalian? Apa saudara? Dipanggil dulu apa dipilih? Yang dipilih angkat tangan. Yang dipilih dulu baru dipanggil. Yang dipilih dulu angkat tangan. Ada yang kok nggak ada yang di depan angkat tangan. Yang dipanggil dulu baru dipilih. Yang angkat tangan gimana? Saya juga nggak tahu saya dipanggil dulu apa dipilih dulu gitu ya. Bapak Ibu, kita harus clear dalam hal ini begini. Manusia diciptakan itu dalam kehendak Allah, dan manusia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi segambar dan serupa Allah. Setuju? Jadi manusia pertama dan manusia selanjutnya itu dalam pilihan Tuhan. Untuk apa? Menjadi serupa dan segambar Tuhan dalam kesempurnaan. Tapi oleh karena dosa, manusia terputus hubungan. Betul ya? Bahasa lain, manusia terhilang. Oleh karena apa? Dosa. Dan tidak ada jalan lain, saudara. Manusia harusnya binasa. Kenapa? Karena manusia sudah hidup dalam dosa. Tapi yang luar biasa di dalam Allah kita, Dia terus mencari ide, pemikiran bagaimana supaya manusia yang diciptakan itu dikembalikan kepada rancangan awal semula Allah. Untuk apa? Manusia menjadi orang-orang pilihan untuk disempurnakan seperti Dia. Maka Yesus diutus, Yesus dikirimkan, Yesus harus berubah wujud sebagai manusia. Untuk apa saudara? Mati di atas kayu salib. Dan Alkitab bilang di dalam Yesus kita dipanggil kembali. Ada amin? Yesus datang saudara, Dia serukan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu suara panggilan saudara. Sampai hari ini suara panggilan itu sedang terjadi. Ada amin? Dan bersyukur saya dan saudara sudah memenuhi panggilan Tuhan. Dan kita ada hari ini sebagai orang-orang pilihan Allah yang tidak salah.
Dipanggil keluar dari dosa, dipanggil keluar dari kegelapan. Untuk apa? Ada di dalam terangnya Yesus. Maka kita cuma bisa berkata, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Ada haleluya. Maka Paulus bilang, Alkitab bilang, kita nggak bisa berbangga karena bukan kita yang pilih Tuhan. Tuhan yang pilih kita. Wow. Dan saya yakin saudara, Tuhan tidak salah pilih. Yang model-model begini sudah ternyata pilihan. Orang bilang udah kurus, ceking, hidup lagi. Jangan salah, pilihan. Ada amin. Kita pilih buah bisa salah, tapi Tuhan tidak salah memilih kita. Nah, kalau Tuhan tidak salah pilih kita, mari kita hargai hidup kita. Kita jalani sesuai dengan apa yang Tuhan punya mau. Ada amin. Dan salah satu yang maunya Tuhan adalah apa? Hidup bijaksana. Wow, ini luar biasa saudara. Kenapa saudara? Karena bukan hanya Tuhan berjanji Dia mampukan kita, tapi Tuhan mau saudara, biar kita belajar bagaimana kita mengisi hidup kita untuk menjadi orang-orang yang hidup bijaksana. Karena selain saudara Tuhan anugerahkan keselamatan, kita punya tanggung jawab untuk apa saudara? Menjadi orang-orang yang menjadi representasi kerajaan Allah di muka bumi ini. Untuk apa? Kita mengekspresikan bagaimana karakter Kristus, karakter sorga. Biarlah terus orang lihat, orang tontoni, dan orang berkata memang beda orang Kristen, memang beda. GBD apa Pak? Siloam. Kota wisata, memang beda. Senyumnya aja, aduh, bikin adem. Aduh, gak pernah marah. Kalaupun marah, cepat surut. Memang beda. Ada amin. Tapi kok di sana beda ya? Teriak-teriak doang, tapi hidupnya nggak karuan. Beda, orang nggak kenal Tuhan. Kita di sini adalah orang-orang yang kenal Tuhan. Kita di sini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, dan kita mau belajar hidup selalu dalam kebenaran untuk hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Amin. Kita di sini bukan jadi orang-orang yang kejar berkat saja. Bagi saya saudara, berkat itu adalah sudah diberikan bagi kita. Yang kita kejar adalah bagaimana kita menyukakan hati Tuhan, yang memuliakan Tuhan, dan salah satunya adalah hidup bijaksana. Saya baca dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara. Bijaksana itu adalah begini: kepandaian menggunakan akal budinya, dalam kurung pengalaman dan pengetahuannya, atau kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan dan sebagainya. Nah, saya coba definisikan sendiri. Kita bebas kok saudara, gak ada yang larang ya. Saudara juga bisa definisikan. Saya definisikan sederhana saudara, bahwa bijaksana itu adalah kemampuan untuk kita hidup baik dan benar dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki sesuai dengan kebenaran firman. Ada haleluya. Haleluya. Kita jadi bijaksana bukan tiba-tiba plong jadi bijaksana. Belajar dari orang-orang pintar akhirnya jadi bijaksana. Enggak saudara. Kita bijaksana, enggak ada kata lain ketika kita terus bergaul dengan Allah, bergaul dengan firman. Ada amin? Nah, saya coba lihat dalam bahasa asli saudara. Ya, bahasa asli ditulis dengan 3 kata. Yang pertama ada Sophia, ada Sophos, ada Phronimos. Wah, saya jadi grogi di depan Bapak pimpinan saya. Ini tanpa sadar jadi inspirasi dan mentor saya Bapak Ibu ya, Bapak Pendeta atau Gembala di tempat ini. Dan beliau sudah jadi dosen, jadi saya agak ragu-ragu, takut-takut ini pakai bahasa. Nah, saya baca saudara, kata Sophia bijaksana itu yang pertama artinya adalah kepandaian atau pengertian, kecerdasan. Nah, kata yang lain itu Sophos, itu artinya adalah terlatih, berpengalaman, terpelajar, terampil. Nah, kata yang lain adalah Phronimos, bijaksana, berpikiran sehat,
cara berpikir sehat, berhati-hati. Jadi kalau kita jadi orang yang hidup dalam bijaksana, ternyata enak, saudara ya. Minimal itu akan menolong diri kita sendiri. Ketika kita bertemu dengan orang, bertemu dengan masalah, bertemu dengan apapun, kita dapat menolong diri kita sendiri. Ya. Nah, saudara, dari ayat yang kita sudah baca, kita pelajari bahwa ternyata begini. Untuk kita menjadi orang yang bijaksana, kita harus sepakat di dalam diri kita bahwa kita harus melepaskan diri dari hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Ada 3 hal yang penting, saudara. Kita lihat bagaimana kita dikatakan orang bijaksana, hidup dalam bijaksana. Yang pertama, coba kita lihat tadi di ayat yang ke-12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Sebelum kita lebih lagi dalam hidup bijaksana, yang harus menjadi perhatian kita, yang pertama adalah mari kita mau jadi orang-orang yang selalu mau dididik. Orang yang dididik atau orang yang mau diajar, atau orang yang mau belajar. Sebagai anak Tuhan, dari mana kita mau dididik? Dari firman, dari Roh Kudus, mengajar, mendidik kita, saudara. Untuk apa yang kedua? Supaya kita bisa meninggalkan kefasikan. Hari-hari ini orang lebih suka dengan hidup fasik. Sederhananya orang fasik adalah orang yang tahu firman tapi tidak menghidupi firman. Tahu kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran. Yang ketiga adalah meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Kenapa ini harus terjadi dan harus kita lakukan dalam hidup kita? Karena ternyata Alkitab juga bilang memang dunia ini musuhnya Tuhan. Dunia ini juga, saudara, salah satu yang bisa membawa kita jauh daripada Tuhan. Kalau kita nggak melepaskan dari keinginan-keinginan duniawi, itu bisa menjadi jerat buat saya dan saudara. Maka kita sepakat, kita harus mau dididik, meninggalkan kefasikan, dan jangan hidup dalam keinginan duniawi. Ada haleluya. Berat. Tapi itulah bagian tanggung jawab kita. Ketika kita mau menjadi orang yang hidup bijaksana, kita mau berjuang untuk apa? Mengejar didikan Tuhan, mengejar pengajaran Tuhan, meninggalkan kefasikan. Ketika kita tahu kebenaran, mari kita mau hidupi kebenaran. Dan yang ketiga, tidak ada lagi keinginan-keinginan dunia. Tapi yang ada dalam pikiran hati kita, kita mau ingin seperti apa yang Tuhan ingini. Ada amin. Karena yang punya hidup kita bukan diri kita, tapi Tuhanlah yang mempunyai hidup kita. Marilah kita mau terus selaras dengan yang punya hidup kita, yaitu Tuhan. Paulus pernah tunjukkan sikap prinsip hidup yang benar. Yang ku kehendaki adalah apa? Mengenal Tuhan, mengenal kuasa kebangkitan. Yang dia ingini tentang Tuhan. Ada amin. Mari pun kita menjadi orang yang ketika kita sudah diselamatkan, hidup dalam bijaksana. Mari kita terus mengingini Tuhan, bukan mengingini yang lain, mengingini dunia. Saudara, hari-hari ini kita terus diuji, kita terus dimurnikan oleh Tuhan. Beberapa waktu lalu, saudara, ada satu keluarga, suami istri, anak-anak bergabung dengan kami.
Notabene orang ini pernah ibadah sekali 2 tahun lalu sudah. Kemudian setelah beberapa bulan lalu mereka mulai ikut lagi beribadah. Dan saya belum menyatakan mereka jemaat. Satu waktu saudara, si suami itu minta ada konseling. Saya bawa anak-anak konseling dengan dia saudara, meskipun berada jauh. Singkat cerita, dia bercerita tentang keluarga. Kemudian dia bilang, saya sudah gak tinggal di rumah Pak, saya tinggal di tempat lain. Loh kenapa? Wah istri saya begini. Dia cerita kejelekan istrinya. Tapi kok di hati saya berbeda saudara. Saya bilang yang salah ini. Dia sudah selesai ngomong, saya bilang begini. Bagi saya, kalau memang pengen pulih, kalau memang mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, Bapak mesti berubah. Yang salah itu Bapak. Bapak yang mesti ubah semua karakter kebiasaan. Sekarang pulang, minta maaf sama istri, rekonsiliasi, hidup benar. Loh, kenapa saya? Ya kamu yang salah. Singkat cerita saudara, dia pulang, benar, pulih. Beberapa waktu kemudian, kamu lagi. Waduh, tambah berat. Hubungi istrinya, hubungi ibu gembala, istri saya. Kemudian si suami juga, ternyata udah 1 bulan pisah rumah. Waduh. Singkat cerita, kami janjian ketemu. Kami layani mereka berdua, saya dengan istri. Singkat cerita, mulai lagi curhat si suami, beberkan dia punya kejelekan istrinya. Istrinya cuma diam nangis. Waduh, saya kasihan banget lihat istrinya sudah. Lagi menangis, saya tantang begini sama saudara. Kamu sayang istrimu? Sayang. Kamu mau keluargamu pulih kembali? Mau pakai? Oke. Kalau seperti itu, kamu datang dengan istri, peluk dia, cium dia, sayangi dia. Dia berdiri sudah, dia nurut, dia berdiri. Tapi saya lihat dia nggak datang ke istrinya, dia pergi ke toilet. Ada yang nggak beres sih. Kuat sekali sudah. Waktu dia mau balik, saya bilang, tunggu. Jangan situ, sini dulu. Saya udah marah sudah. Ternyata kurus-kurus begini bisa marah juga. Saya sini. Waduh. Dia jadi kaget, kok bisa marah nih. Selama ini tidak pernah lihat, saya cuma senyum-senyum. Senyum-senyum. Duduk. Saya bilang begini, ada apa dengan kamu? Apa yang kamu sembunyikan? Ada dosa. Dia diam sudah. Terus dia ngomong, maaf, saya mesti jujur. Kenapa? Saya, maaf saudara, saya bisex. Waduh, kaget saudara. Istri saya tatap, oh my God, ini ternyata nggak sesimpel yang kita lihat. Istrinya langsung pingsan, loh, istri saya langsung peluk. Wah, marah saya saudara. Waduh, saya langsung khotbah di situ tanpa persiapan khotbah. Biasa kan mau khotbah persiapan, langsung saya khotbah tanpa persiapan. Nggak kurang lagi istri saya tambah lagi. Singkat cerita saya tantang begini, kami tantang, mau bertobat? Memang dia saudara. Lah, ini kok disuruh bertobat? Mau tinggalkan itu? Belum tahu. Bayangkan saudara, orang ini ternyata hidup dalam dosa. Yang ketika saya tahu, saudara, mohon maaf. Dulunya dia itu seorang pelayan Tuhan yang hebat dipakai Tuhan. Di gereja besar, salah satu di Jakarta. Tapi bisa terjerat dengan dosa seperti itu. Kami coba tawarkan untuk, ayo, pulih dong, bertobat tinggal. Dia bilang, saya nggak tahu kalau saya bisa. Saya manusia, saya udah kita pulang aja. Pak, udah pergi aja. Kami melayani istri Pak.
Nggak pergi juga, bingung juga saya sudah. Singkat cerita saya yang keluar sama istri, mereka di ruangan. Sudah gerah, sudah, wah ini udah berapa jam dilayani kok begini ujungnya, berpikir Tuhan kenapa, Tuhan kenapa. Akhirnya saya masuk, mereka udah selesai. Tiba-tiba dia bilang begini, Pak, saya mau bertobat. Ada haleluya. Pak, saya sudah sadar, saya ambil keputusan. Apapun konsekuensi, karena istri saya nantang. Pak, kalau Bapak mau bertobat, Bapak janji, kami mau berdoa, Bapak pegang Alkitab ya. Jadi dia jadi takut saudara. Nah akhirnya dia mau. Singkat cerita saudara, waktu berdoa biasa saudara, nggak ada kegerakan, nggak ada, biasa. Tapi lama kelamaan saya lihat hatinya mulai dijamah Tuhan dan dia menangis. Puji Tuhan saudara, hari ini mereka hidup pulih dengan istrinya. Ada haleluya. Kenapa? Karena meninggalkan kefasikan, mau meninggalkan keinginan-keinginan dunia itu gak gampang memang. Tapi kita percaya di dalam Tuhan segala sesuatu mungkin terjadi. Ada amin. Apa yang kita sedang gumuli hari ini, perangi hari-hari ini yang sulit, saudara, dengan kekuatan saudara, dengan manusia saudara nggak akan mungkin. Tetapi dengan Tuhan mungkin. Ada amin. Nah kita mau belajar lebih jauh saudara, bahwa bagaimana kita memahami tentang hidup bijaksana. Kita lihat dalam perumpamaan yang Yesus berikan di dalam Matius saudara. Matius 7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Itu cerita tentang membangun di atas pasir dan di atas batu. Kita tahu cerita ini saudara, yang membedakan antara rumah yang didirikan di atas pasir yang akhirnya hancur oleh karena hujan dan banjir, tetapi saudara, orang yang mendirikan rumah di atas batu tetap kokoh, kuat. Apa yang membedakan? Itu adalah fondasi. Saudara yang diberkati Tuhan, waktu kami ada di Amerika kemarin, Tuhan izinkan ada di kompleks WTC saudara. Waktu kami ada di situ, memang lokasinya ternyata luar biasa saudara ya. Itu sudah jadi tinggal monumen. Nah, yang saya perhatikan adalah di bawah gedung itu ternyata ada rel. Kan sangat tidak mungkin saudara ada bangunan yang megah di atas, di bawahnya rel. Sepertinya kok nggak kuat dia punya dasarnya, fondasinya. Ternyata saudara di situ ya, menurut informasi sudah berapa kali dibom di bawah itu, di rel itu. Untuk apa? Supaya gedung di atasnya hancur. Tapi nggak hancur juga. Bayangkan. Makanya teroris itu ambil jalan untuk pakai pesawat tabrakan gedung itu sehingga akhirnya hancur. Nah, yang membuat gedung-gedung itu kuat adalah fondasi. Meskipun di bawah ada rel, tapi tiang-tiangnya saudara yang menopang gedung-gedung di atas itu kokoh, kuat dari batu. Bukan cuma batu biasa saudara. Itu sudah campuran yang sangat kuat. Saudara yang diberkati Tuhan, menjadi orang yang bijaksana dari perumpamaan yang kita lihat adalah orang yang mau hidup bukan hanya menjadi orang mendengar firman Allah, bukan hanya menjadi orang yang menerima firman Allah, tapi Alkitab bilang adalah orang yang mau sepakat dengan hidupnya menghidupi firman Allah. Ada amin. Mari setiap kita bukan menjadi mendengar firman, menerima firman hanya memenuhi pengetahuan kepala kita. Jangan saudara. Jangan ketika kita belajar firman Tuhan hanya supaya kita tahu tentang firman Allah. Menjadi orang yang berpengetahuan tentang firman Allah. Tapi marilah kita menjadi orang yang sampai kepada melakukan setiap firman Allah. Ketika kita sampai melakukan firman Allah, kita disebut orang-orang bijaksana. Ada amin saudara. Ketika kita melakukan firman Allah, kita sedang menolong diri kita menjadi orang yang hidup bijaksana. Untuk apa? Kuat menghadapi badai, kuat menghadapi masalah, kuat menghadapi pergumulan, kuat menghadapi tantangan apapun.
Bukan hanya masalah penderitaan, tapi kuat juga menghadapi tantangan lewat berkat. Ada amin, saudara. Ada banyak orang kuat ketika sakit, ketika penderitaan masalah, kuat pokok tetap beriman. Tuhan percayakan berkat banyak, lupa diri. Jadi sombong. Banyak berkat akhirnya pikirnya macam-macam. Gue udah banyak uang. Siapa yang gue bisa beli ya? Bukan lagi mikir apa yang dia bisa beli, tapi yang dia pikir siapa yang saya bisa beli. Bahaya, saudara. Berkat juga bisa membuat kita hanyut. Tapi orang yang bijaksana, yang terus menerima firman, yang terus mau belajar firman dan menghidupi firman, dia akan tetap kuat, kokoh. Dan dia akan terus menjadi tetap sebagai orang yang dikatakan lebih daripada pemenang. Ada haleluya. Ada haleluya. Yang kedua, saudara, yang kita bisa belajar bagaimana orang yang hidup bijaksana, kata firman Tuhan. Dalam Matius pasal yang ke-25, kita temukan ada perumpamaan tentang 10 anak darah. Betul ya? Sebelum kejadian itu, mereka masih bisa disebut 10 anak darah. Tapi setelah kejadian, saudara, maka mereka disebut yang 5 bodoh, yang 5 bijaksana. Apa yang kita belajar dari perumpamaan ini? Mungkin waktu persiapan saudara, ya, si 5 anak darah yang bodoh, waktu dia lihat ini yang bijaksana, lu ngapain susah-susah sih? Ngapain rempong-rempong sih? Lu gak beriman lo, lu gak percaya banget sama Tuhan. Ngapain bawa lagi minyak cadangan? Capek-capek lo. Mungkin saudara. Ngapain sih ibadah lagi? Ngapain? Kan sudah ada minggu. Ngapain lagi ada puasa? Ngapain lagi ada doa? Udah gak usah, cukup minggu, cukup. Mungkin ada orang Kristen hari ini seperti ini. Menganggap remeh dengan sesuatu yang harus dia lakukan. Menganggap dia lebih baik daripada orang lain. Udah cukup apa yang ada sama, udah cukup. Udah bayar perpuluhan, cukup. Kasih perpuluhan, cukup. Dia lupa saudara bahwa setiap kita diperhadapkan dengan banyak-banyak tanggung jawab dari Tuhan. Ada amin. Kita bukan hanya jadi berkat hanya di rumah saja, tapi kita dituntut jadi berkat di mana? Di gereja, di kantor, di sekolah, di masyarakat, dimanapun saudara. Jangan batasi diri kita. Ada amin saudara. Jangan batasi apa yang Tuhan mau kita lakukan yang lebih. Orang yang bijaksana adalah orang yang tahu mempersiapkan segala sesuatu. Orang yang bijaksana, orang yang melihat jauh ke depan. Orang yang tahu mempersiapkan apa yang penting buat dirinya. Maka ketika saudara ada pilihan, dia pilih untuk apa? Dia bawa minyak cadangan. Dalam pikirannya dia begini saudara, dia harus berjaga-jaga. Karena segala sesuatu mungkin terjadi. Apapun bisa terjadi. Tuhan ajar kita juga terus waspada saudara. Amin. Tuhan ajar kita juga untuk berjaga-jaga. Dan mereka bawa minyak cadangan. Alkitab berkata saudara, waktu mempelai itu datang di tengah malam, mereka yang bodoh itu kehabisan minyak. Tetapi yang bijaksana mereka punya minyak. Kenapa? Karena mereka mempersiapkan sebelumnya. Mereka enggak jadi orang yang takut. Mereka menjadi orang yang tidak ditinggalkan. Tetapi orang bodoh ditinggalkan. Kenapa? Karena mereka tidak hidup dalam apa yang Tuhan mau mereka lakukan. Gereja Pantekosta belajar dan terus percaya minyak itu adalah gambaran apa? Roh Kudus. Ada haleluya. Kita jadi anak Tuhan bukan hanya jadi orang percaya saja. Kita jadi anak Tuhan bukan hanya orang yang setia beribadah saja. Tapi kita jadi orang Kristen, anak Tuhan, orang pilihan Tuhan. Mari kita hidup di dalam Roh Kudus. Ada haleluya. Waktu tadi nyanyi lagu mau firman tentang Roh Kudus. Wow, terima kasih Tuhan.
Tuhan mengkonfirmasi apa yang penting bagi gereja. Apa yang lebih utama di dalam gereja, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus bukan cuma slogan, saudara. Roh Kudus itu bukan cuma histori, sejarah tentang gereja. Tapi Roh Kudus juga itu adalah pribadi, dia Allah. Dia tetap bekerja sampai hari ini. Dan dia terus akan menyertai setiap orang percaya sampai orang percaya itu mengalami kesempurnaan. Kita nggak bisa jadi sempurna tanpa Roh Kudus. Kita nggak bisa jadi orang yang kuat tanpa Roh Kudus. Kita nggak bisa jadi bijaksana tanpa Roh Kudus. Haleluya. 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 Saya dengar banyak cerita tentang pendeta-pendeta senior, saudara. Mereka terus melihat pertolongan karya Roh Kudus yang luar biasa. Mereka jadi kuat, mereka jadi semangat. Mereka melihat mujizat-mujizat karena ada Roh Kudus. Dan saya mau bilang, saudara, hari ini Tuhan masih kasih kita Roh Kudus. Haleluya. Hanya kita tinggal memaksimalkan, mau fungsikan atau tidak. Tapi saya mau nasihatkan, saya mau anjurkan, saya mau ingatkan kita kembali. Mari kita mau kembali kepada Roh Kudus. Kita terus andalkan. Kenapa? Yesus bilang dia adalah penolongmu. Dia adalah penghiburmu. Dia terus akan menyertai engkau. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Apapun hari ini yang kita sedang hadapi, kalau kita punya Roh Kudus, kita punya hidup yang bijaksana. Ada haleluya. Kita nggak hanya sampai melihat Roh Kudus menolong kita jadi orang sukses. Tapi ketika kita belajar tentang 10 anak darah ini, Roh Kudus juga punya fungsi membawa kita sampai ada di garis akhir. Ada haleluya. Kita bukan hanya minta Roh Kudus untuk tolong kita ada di dunia ini. Tapi Roh Kudus ternyata punya fungsi membawa kita sampai pada kekekalan. Mari saudara, ini waktu Tuhan. Buka hati saudara. Mari kembali. Minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus penuhi kita. Minta Roh Kudus jamah kita setiap hari. Jangan puas dengan apa yang kau pernah alami di waktu lalu. Saya sudah pernah penuh dengan Roh Kudus. No. Roh Kudus selalu ada dan disiapkan bagi kita di setiap waktu. Terus minta, Tuhan penuhi saya. Tuhan penuhi saya. Tuhan penuhi saya. Dan saya percaya kita akan terus hidup menjadi orang-orang yang bijaksana. Tuhan dipermuliakan dan Tuhan memberkati kita semua. Tutup mata Bapak Ibu Saudara. Saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Saya kunci dengan satu ayat Mazmur 90 ayat 12. Firman Tuhan berkata begini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hanya dua kekuatan yang kita butuhkan dalam hidup kita. Firman dan Roh Kudus. Firman bukan hanya kita terima, kita dengar, kita senang, kita bahagia, kita kuat ketika kita dengar firman. Tapi biarlah firman yang kita terima itu, kita mau terus praktek, kita mau terus hidupi dalam setiap hari-hari. Yang kedua, kita belajar bahwa kekuatan yang memampukan kita untuk terus hidup bijaksana sampai garis akhir hanyalah Roh Kudus. Dan saya percaya Roh Kudus ada di tempat. Buka hati saudara. Dia lembut, dia manis, dia penuh dengan kuasa, dia penuh kasih. Apa yang tidak bisa kita lakukan, Roh Kudus mampu lakukan. Engkau yang sedang susah, dia mampu hiburkan. Engkau yang sedang berkata, aku lemah, Roh Kudus beri kekuatan. Roh Kudus ajari engkau. Roh Kudus
Kudus limpahkan sukacita. Buka hati, buka hati. Nikmati Tuhan secara pribadi. Alami Roh Kudus. Alami. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah ini waktu-Mu Tuhan bagi kami. Jamah kami Roh Kudus. Lawat kami Roh Kudus. Penuhi kami Roh Kudus. Penuhi kami Roh Kudus. Penuhi kami Roh Kudus. Haleluya. 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 Buka suara-Mu, sembah Dia. Buka hati-Mu, percaya hari ini, di waktu ini, di tempat ini, engkau bisa dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya Allah, ya Sakinah, ya Roh Kudus. Haleluya. Lihat setiap hati yang terbuka. Lihat setiap hati yang rindu. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Bawa kami kepada pengalaman yang baru dengan Engkau. Bawa kami lebih menikmati Engkau. Haleluya. Sebab Engkau Allah pribadi. Haleluya. Puaskan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Puaskan kami, puaskan kami. Roh Kudus dijanjikan bagi setiap kita, baik anak-anak, remaja, pemuda, orang tua. Roh Kudus dijanjikan buat kita. Haleluya. 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 Glory, 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 glory.
Berkaryalah Roh Kudus. Roh Kudus ada di ruangan atas, Roh Kudus juga ada di ruangan bawah gereja ini. Haleluya. Roh Kudus yang melakukan sesuatu yang baru dalam hidupmu. Roh Kudus bersedia untuk menghibur, menolong, menyatakan kuasanya yang tidak terbatas. Haleluya. Haleluya. Datang dengan hati yang terbuka, hati yang rindu. Yesus, mari kita bangkit berdiri, katakan haleluya. Amin, amin, amin. Oh Bapa kami, Bapa bentuklah. Haleluya. Jadikan kami sama. Ubahlah kami, ubahlah. Karakter Kristus yang luar biasa memenuhi setiap pribadi kami. Tuhan, kami berdoa Engkau berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai melayani kami dengan firman-Mu. Terima kasih, Kau berkati kami juga semua yang sudah datang saat ini. Apapun yang sedang menjadi pergumulan kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Karena di dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Di dalam Tuhan selalu ada jawaban. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus kami diberkati. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Sekali lagi tepuk tangan. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Silakan duduk, saya serahkan pada yang bertugas.
memberkati pelayanan Bapak dan keluarga, serta kesehatan dan segalanya. Dan juga terima kasih untuk pelayanan yang telah bertugas pagi hari ini, dari tim Present Worship, tim multimedia, Asher, tim dokumentasi, dan bahkan kita semua jemaat yang telah hadir, kita telah sama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan gereja kita selama sepekan ke depan. Yang pertama, jika ada jemaat yang ingin memberikan persembahan persepuluhan via transfer, dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 7400516574 atas nama Bapak Pendeta Yance Manore. Dan setelahnya mohon untuk menginformasikan kepada Bapak atau Ibu Gembala untuk didoakan setelahnya. Informasi untuk bagi setiap jemaat yang ingin menjadi jemaat tetap di GBD Kota Wisata dapat menghubungi Ibu Gembala atau Sekretariat Gereja, yaitu Bapak Ranti atau Bapak Aju. Kemudian nanti jam 10 siang, tepat setelah ibadah raya pertama, akan diadakan ibadah sekolah minggu di gereja. Kemudian ibadah raya yang kedua akan diadakan jam 5 sore. Bagi jemaat yang mempunyai rekan-rekan, sahabat, keluarga yang belum beribadah, boleh menghadiri ibadah raya yang kedua. Kemudian besok kita akan memasuki doa puasa mingguan. Dimulai di hari Senin, jemaat bisa memilih untuk puasa Esther, puasa Daud, puasa Adam, atau puasa Daniel. Kemudian pada hari Rabu akan diadakan ibadah komsel di kediaman keluarga Bapak Akyong, yaitu di Pasar Minggu, hari Rabu jam 7.30 malam. Kemudian pada hari Jumat diadakan ibadah gabungan Pelprip dan WSP di gereja Jumat jam 7 malam. Pada hari Sabtunya diadakan doa pagi jam 7 sampai jam 8 pagi. Kemudian sorenya bagi kaum muda, kaum remaja, mari kita hadiri ibadah remaja YMB jam 6.15 sore. Kemudian kembali lagi di hari Minggu, kita masuk ke ibadah raya yang pertama jam 8 di gereja, ibadah raya yang kedua jam 5, dan ibadah raya yang pertama disertai dengan sekolah minggu. Dan minggu depan kita memasuki ibadah awal bulan ya, disertai dengan penjamuan kudus. Baik, mungkin ada pengumuman tambahan dari Bapak Gembala. Terima kasih untuk ada pengumuman tambahan. Pertama tadi sudah saya sampaikan mungkin begini ya, lalu saya sudah bilang kita ini acara yang regional Pelprip. Nah, dikarenakan regional ini jadi ada, saya bilang lalu ada Pak, regional ini terdiri dari DKI, Provinsi ya, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, NTB, NTT. Jadi ada 7 ya, ada 7. Nah, dan saya katakan bahwa ini kan programnya dari Komisi Pusat Pria Pantai Kosta. Terus saya ini bendaharanya kami. Terus ini ada ketua panitia. Terus nanti dia bilang, Bapak yang punya acara terus tidak akan datangkan komisi prianya. Nah, saya bagaimana bukan saya mau ditaruh di mana sama ketua panitia. Jadi kita yang suruh dia kerja, cari pria-prianya supaya datang. Terus prianya kita GPD Kota Wisata tidak datang. Aduh, dia bisa tuntut saya nih. Balik sudah. Nah, maksud saya gini ya, rekan-rekan jemaat Tuhan, masih ada waktu beberapa 1 bulan lebih ya untuk kita bisa nabung, bisa berangkat, karena pendaftarannya 1.300.000. Itu sudah untuk membiayai acara ini, begitu saudara, untuk membiayai acara ini. Tapi pendaftaran itu kita sudah dapat hotel 2 malam ya, iya, dapat makan juga kan, dapat makan. Nah itu, jadi itu untuk acara di sana, dan itu baik sekali untuk para pria. Nah, untuk ibu-ibu jangan nanya, ibu boleh ikut? Boleh, tapi nanti keliling di Bali, tidak boleh masuk ke dalam. Karena ini kan khusus pria. Ibu boleh masuk? Oh, ini ketua panitia membolehkan. Ya udah. Ya, tapi berarti kalau boleh masuk tetap bayar ya. Sama ya. Oh iya, jadi ibu-ibu juga boleh ikut. Tapi tetap bayar di dalam. Tapi diutamakan bapak-bapak kan ya. Karena kan ini acara pria. Nanti ada acara juga wanita ya.
Nah, oke, itu dulu. Jadi itu di tanggal 11 sampai 13 September ya. Atau Bapak tolong lebih jelas. Ini ketua panitianya, saudara. Ini saudara, kenapa Pak Gembala tidak kasih ini sama ketua panitia ya? Oke. Ya, terima kasih Pak Gembala. Mohon izin Bapak Ibu, sedikit saya menginformasikan acara ini. Memang acara ini kolaborasi dari MD Bali. Kebetulan saya salah satu pengurus dan ditunjuk sebagai ketua panitia, bekerja sama dengan KP Pelprip Zona 2. Dan ini untuk yang perdana kami adakan di Bali untuk konteks conference. Nah, jadi kebutuhannya adalah melihat perkembangan gereja, perkembangan zaman, maka pemimpin-pemimpin itu baik gembala, aktivis perlu diperlengkapi terus dengan firman Tuhan. Dan untuk kali ini kami menghadirkan ada kurang lebih 9 pembicara. Jadi memang lumayan banyak, saudara. Ada Bapak Ketua Umum, Bapak Pendeta Johnny Weol, ada Bapak Sekum, Bapak Elim Simamora, kemudian ada Bapak Abuna ya, Pendeta Bambang Mursena, kalau Bapak Ibu tahu. Kemudian ada Bapak Mika Sulistiono, beliau adalah Ketua STT Tiranus Bandung. Kemudian ada Bapak Pendeta Novian Semaki, beliau adalah Ketua MD kami. Kemudian ada Bapak Pendeta Ishak Tulus, beliau sebagai pembicara keluarga yang dipakai Tuhan. Kemudian ada Bapak Pendeta Meiki Onibala, beliau adalah Ketua Pelprip, KP Pelprip. Kemudian ada Bapak Pendeta John Awi, beliau adalah salah satu pimpinan di Majelis Pusat yang adalah mantan Ketua KP Pelprip. Dan yang terakhir adalah Bapak Pendeta Taufik Katiandago, dia juga mengajar tentang bagaimana pertumbuhan gereja. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini bukan hanya untuk gembala-gembala, bukan hanya untuk para kaum pria, tapi bagi kita semua yang berminat untuk mengikuti acara ini. Cuman 1.300.000 include dengan tentunya hotel, akomodasi, kemudian transportasi. Bapak Ibu tinggal turun dari pesawat, dijemput dan dibawa pulang juga, gitu ya. Kemudian saudara, nanti kita akan bikin gala dinner. Nah, gala dinner ini di malam kedua kami masih mencari yang pasti, tapi ada pilihan pinggir pantai, jadi kita bisa menikmati jasmaninya. Kalau rohaninya kita belajar, ini jasmaninya sambil menikmati alam pantai, kita bisa makan seafood gitu ya. Tapi yang kedua, saya merencanakan untuk kita makan di Bonti Keras. Nah, ini masih diusahakan karena satu dan lain hal tentunya. Kemudian hari terakhir Bapak Ibu akan dikasih servis city tour. Jadi mungkin yang belum pernah ke Bali, kalau sudah yang pernah ke Bali mungkin gak kaget ya. Tapi yang belum pernah ke Bali ini menarik karena akan city tour. Jadi bukan hanya rohani tapi jasmani juga, gitu ya. Dan 1.300.000 bagi kami, banyak yang bilang terlalu murah, tapi yang bilang mahal. Yang mana yang benar ya saya? Saya pikir ini relatif ya. Ada yang bilang mahal, ada yang bilang murah. Hanya mohon maaf, tiket tanggung masing-masing, Bapak Ibu ya. Jadi cuman akomodasi, transportasi selama di sana, dan kemudian acara-acara yang kami siapkan. Dan itu saja mungkin yang saya bisa bagikan. Saya berharap seluruh jemaat bisa ikut sih. Tuhan memberkati bagaimana. Ya, terima kasih. Bilang kiri kanan, ikut yuk, bilang ikut yuk. Ya, oke ya, saudara. Oke, terima kasih Pak Pendeta Michael untuk acara KP dan Masjid Daerah di Bali. Nah, yang kedua, saudara, yang kedua, nah ini kalau ini benar-benar khusus bapak-bapak.
Kalau ini benar-benar harus bapak-bapak, ibu enggak. Yang kedua itu nanti minggu depan saudara habis hari Minggu. Nah, kami akan ke puncak. Itu ke puncak saudara. Itu harus bapak-bapak. Itu ya pertama kita membangun keakraban bapak-bapak. Pasti ada sharing firman di sana karena kalau enggak ada saya sebagai gembala sana ini cuma makan sate doang repotnya. Nah pasti saya sudah rencanakan. Jadi kita sharing lah. Bapak-bapak nanti ya saudara boleh daftar sama Pak Trisno. Nah Pak Trisno itu sudah direncanakan dari minggu-minggu lalu saudara. Jadi kita akan berapa orang baru kita berangkat ke puncak saudara. Cuma 1 malam aja kita akan doa, sorenya Senin turun. Nah begitu. Jadi ini kalau ini betul-betul saudara ibu-ibu jangan bilang ikut. Nah gitu. Pokoknya cuma bapak-bapak ya. Ya ada ibu-ibu bilang ke bapak-bapaknya, kamu ikut aja. Yang jaga toko nanti saya. Begitu aja. Ya, ibu-ibu ya gitu. Oke, jadi minggu depan jadi habis ibadah sore atau ibadah kedua yang jam 5 malam udah kita naik ke puncak. Oke itu ya. Nah yang ketiga saudara, sebagaimana saudara sudah tahu, kita sudah melangkah saudara dalam hal pembelian ruko tempat ibadah kita, dikarenakan saudara ruko ini baru serah terima kunci 2026 ya 2026 bulan Juni, sehingga ya tentu kita persiapan baik Natal ya sudah di sini karena lalu kita sudah gambarkan kita mau Natal di ruko yang tuh di depan itu. Jadi tentu ini kita masih bersabar, nanti kita akan saudara untuk Natal ini kita akan pikirkan lagi apakah di tempat ini atau di tempat lain. Nah tapi satu hal ini mengenai ruko, dalam hal pembelian ruko ini saudara, kita harus berdoa saudara, kita harus berdoa. Kenapa kita berdoa? Karena ya hanya Tuhan yang bisa memenuhi itu saudara. Karena saya saja waktu ya melihat rukonya harganya 10 miliar saudara, saya saya mau pikirin, saya udah takut saudara. Tapi ketika saya berkata dengan iman, Tuhan, seperti katakan tadi, memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Yang penting kan kita diminta Tuhan beriman dan bertindak. Amin saudara. Kalau semua beriman itu langkah awal, tapi harus bertindak. Sama dengan tadi sudah bilang, itu kita bertindak itu karena bukti kita sudah diselamatkan. Saudara beribadah saat ini supaya selamat atau karena sudah selamat saya mau beribadah? Karena sudah selamat makanya saya beribadah. Haleluya saudara ya. Ya oke, jadi iman dan bertindak. Kita bersyukur saudara untuk saudara segala rancangan Tuhan dalam setiap pribadi kita ikutin terus bagaimana Tuhan bimbing kita sampai pada finish tadi ya. Tuhan membimbing kita bukannya sekarang tapi sampai pada finish sorga yang kekal. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, lantai bawah mari bangkit berdiri. Kita akan berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk pertemuan kami dengan Engkau saat ini di tempat ini. Kami percaya Engkau ada di tempat ini sehingga kami tidak pulang dengan sia-sia. Kami percaya bahwa kami diberkati oleh Tuhan. Kami percaya kami telah ditolong oleh Tuhan. Kami percaya kami disembuhkan oleh Tuhan. Kami juga percaya segala pergumulan kami Tuhan menolong kami semua. Terima kasih ya Tuhan, sepanjang minggu ini kami akan beraktivitas. Roh Kudus pimpin kami, bimbing kami, sehingga dalam setiap aktivitas kami Tuhan nyata di sana. Kebenaran Tuhan nyata dalam setiap aktivitas kami. Bahkan kami bisa menjadi terang jadi garam-Mu. Bahkan ada orang dapat diselamatkan melalui setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu untuk saat ini. Baik pekerjaan kami masing-masing, pendidikan anak-anak kami, aktivitas pelayanan pekerjaan-Mu. Sepanjang minggu ini kami taruh ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena di dalam tangan-Mu segala sesuatu pasti berhasil. Terima kasih. Kami bersyukur
Doa kami buat keluarga hamba-Mu, Tuhan Bapak Pendeta Mike juga istri dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di Bali. Tuhan tolong mereka sehingga jemaat di sana terus bertumbuh juga. Pemulihan kedua anak mereka yang baru keluar rumah sakit juga Tuhan tolong mereka pulih secara sempurna. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami akan tinggalkan tempat ini dan kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepada-Mu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan yang menjadi sumber segala sumber berkat bagi kami. Memberkati kami semua ya Tuhan dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, pengurapan baru dari Roh Kudus menjadi bagian kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.